Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Lapi Weekends TV Edukasi Cryptocurrency. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas news yang sedang berkembang, yang sedang memanas ya dalam situasi saat ini di dunia kripto. Bahwasannya para trader ya yang bermain di Binance, di platform Binance, mereka pada khawatir dan was-was sehingga mereka banyak yang panic sell di saat posisi sangkut aset mereka ya. Karena mengkhawatirkan kalau Binance terjadi masalah apa-apa, tutup sehingga aset mereka tidak bisa diselamatkan. Nah ini teman-teman, saya akan mereview mengenai news yang beredar yang ada di CNBC-Indonesia.com ya. Judulnya CZ jadi buronan, Binance bakal lumpuh mulai 13 Juni 2023. Nah ini merupakan suatu news, tetapi kita dalam menyikapi berita atau news yang berkembang teman-teman ya, jangan ditelan mentah-mentah judulnya ya, karena judul berita ini sama seperti judul konten, itu bisa menggiring opini ya, berdampak positif dan berdampak negatif. Makanya news dalam dunia kripto ini merupakan suatu berpengaruh besar dalam fundamental suatu kripto, karena news ini bisa berpengaruh mempomo suatu koin untuk terbang dan bisa juga menjadi ngeput ya, pudar ya, untuk mengiring bahwa koin tersebut akan bisa bersiko turun signifikan akibat dari rumor yang disebarkan oleh news yang berkembang. Nah, jadi kita pemain kripto ini memang harus update, yaitu dari segi fundamental data kripto yang akan kita investasikan, itu kita pelajari, dan juga news-news yang berkembang tentang kripto tersebut. Karena efek dari news ini berdampak positif dan negatif. Nah, di saat dia negatif, terjadi dump kripto yang jadi bulan-bulanan dalam topik pembahasan news yang sedang viral, sehingga harga anjlok, maka ada pihak-pihak atau whales yang memanfaatkan situasi dan kondisi ini. Dari saat harga anjlok, hancur ya, paus bisa menserut harga bawah. Jadi disinilah teman-teman ya, bermain kripto ini sama kita seperti bermain catur. Pandai-pandai saja memasang strategi ya, taktik ya, dan tergantung kepiawaian kita masing-masing. Nah disinilah butuh kecerdasan ya, intuisi, bukan hanya kecerdasan finansial tapi intuisi dalam mengkaji ya, baik berita maupun fundamental suatu kripto. Nah di sini teman-teman, judul yang sangat mengerikan bagi pemain Binance, CZ jadi buronan, Binance bakal lumpuh mulai 13 Juni 2023 ya. Mulai pekan depan, tepatnya 13 Juni 2023, warga AS tidak bisa lagi melakukan transaksi dengan mata uang dolar AS untuk membeli kripto di platform Binance ya. Pasalnya, mitra perbankan Binance sedang dalam proses membekukan akses transaksi ke platform yang tengah bermasalah tersebut, dikutip dari CNBC Internasional Jumat 9 ya, bulan Juni 2023. Binance dan bosnya Changpeng Zhao baru saja dituding sebagai penipu. Otoritas Bursa Amerika Serikat ya, SEC, menuding Binance melakukan penggelapan dana nasabah dan manipulasi bursa kripto. Nah ini teman-teman, statement news ini sudah pernah saya bahas di konten saya 1 bulan yang lalu, yaitu tentang berdirinya Binance, sejarah berdirinya Binance. Teman-teman coba review lagi, lihat konten saya yang sebelumnya, saya membahas tentang sejarah berdirinya Binance. Dari awal Changpeng Zhao hijrah ke Cina, dia tinggal di Kanada, hijrah ke Cina, dan dia bukan warga negara Cina. Changpeng Zhao itu ya, dia ada temannya di Cina, lantas mendirikan suatu bursa atau platform, belum bernama Binance ya, masih bernama apa saya lupa itu. Nah, setelah itu baru berdiri, berkembang, langsung merambat ke Amerika. Di Amerika, Binance ini selalu diboikot ya, diboikot karena apa? Disinyalir bahwasannya ya, si Changpeng Zhao ini yang dikhawatirkan Amerika merupakan kaki tangan dari pemerintah Cina. Yang itu dia khawatir, karena Amerika ini anti Cina. Dia takut sama negara Cina, karena dia tahu Cina ini menguasai ekonomi dunia. Jadi dia sangat khawatir sekali dengan Cina. Nah Changpeng Zhao ini disinyalir oleh Amerika ya,
ingin mendirikan Binance itu di backup oleh pemerintah Cina. Nah, sehingga ya ketika Chang Peng Zhao ingin mendirikan Binance di Amerika, itu selalu diboikot, dipersulit segala macam segi, terutama dari segi regulasi, ya, perizinan untuk trading di Amerika itu tentunya diboikot. Nah, dari segi perizinan, regulasi, sampai kerjasama bank yang akan membiayai sirkulasi dana nasabah yang bisa dialokasikan ya untuk keamanan konsumen, itu juga dipersulit. Alhasil ya dari proses itu ya Chang Peng Zhao terus berjuang masih tidak tembus-tembus. Lantas mungkin dia ada orang dalam dari mantan FBI, teman-teman bisa lihat di konten saya itu untuk lebih jelasnya ya, bahwasannya Binance mengambil langkah dia mendirikan Binance US. Nah, Binance US jadi dianggap Binance tandingan, bukan Binance global yang milik CZ Binance. Nah, tetapi ya dibuatnya CEO sama foundernya itu orang asli Amerika, orang domisili Amerika. Jadi warga negara Amerika, agar tidak bisa dikotak-atik. Dari segi regulasinya akan lebih simple, lebih mudah ya untuk keluar. Ya. Nah, CZ tetap tampil di belakang layar ya, dimajukan rekan-rekannya yang dari orang Amerika asli. Alhasil berkembanglah si Binance US ini, tetapi terus dipantau oleh pemerintah Amerika, bahwasannya ini ada semacam detektif ya yang terus memantau perdagangan ataupun sirkulasi dana yang dari Binance US kemana belarinya itu. Jadi ini teman-teman, news yang berkembang masalah gugatan terhadap Binance ini merupakan dendam lama, luka lama ya, kembali berdarah itu ya. Jadi nggak usah kita khawatir teman-teman akan bersiko ke Binance global, ya nggak usah panik. Jadi teman-teman yang trading di Binance global nggak usah panik-panik mau jual saat rugi, nyantai aja. Karena tidak ada efek dari ke Binance global. Ini yang berefek negatif itu Binance US ya. Binance US yang sangat berefek karena dia produksi di Amerika. Nah, jadi dengan gugatan ini tentunya warga negara Amerika Serikat tidak bisa lagi untuk memperdagangkan kripto di Binance US. Tetapi global itu tetap jalan. CZ juga tentunya mempunyai langkah hukum dan tidak serta-merta menerima gugatan perdata ini ya, tentunya ada perlawanan hukum dan punya bukti-bukti juga ya. Kalaupun ada risiko jelek, Binance US yang tutup. Binance global mudah-mudahan jalan ya. Tapi kalau untuk pengaruh kripto pasti ada efek. BUSD turun mungkin bisa, BNB bisa ya. Dan kripto-kripto lain bisa juga. Itu efeknya teman-teman. Jadi jangan panik teman-teman yang main di Binance. Kalau posisi teman-teman tidak sangkut, nggak apa-apa kalau mau ditransfer koinnya ke platform lain, umpama ke toko kripto, ke KuCoin, nggak masalah. Kalau belum sangkut, kalau tidak sangkut. Atau walaupun sangkut, kalau bisa transfer nggak apa-apa. Ya. Yang penting jangan jual aset teman-teman di Binance dalam keadaan rugi lantas baru WD, itu jangan. Jangan kita panik ya dengan news-news berkembang, biarkan saja atau transfer saja koinnya. Transfer ke platform lain, jangan dijual. Kalau mau mengamankan aset di Binance global ya, gitu. Nah, jadi teman-teman, dari news yang berkembang ini ya, tudingan SEC ya atau Otoritas Bursa Amerika Serikat menuding Binance melakukan penggelapan dana nasabah dan memanipulasi bursa kripto. Itu menurut versi mereka, dan ini bukan tudingan yang baru. Tudingan ini sudah lama dari dulu. Tudingan yang tidak laku ya. Tudingan yang tidak laku yang sudah bertahun-tahun. Nah, ini mulai dikorek lagi ya. Tuh. Aset senilai 11 miliar US dollar, sekitar 164 triliun, diketahui mengalir ke kas perusahaan milik bos Binance, Meritpick. Ini sudah lama. News ini sudah lama. Kalau saya nggak kaget lagi, udah lama yang dari dulu ya. Ah, nggak bisa dijalankan secara hukum. Jadi terus di follow up terus ya. Meritpick adalah perusahaan perdagangan aset finansial yang berbasis di checklist lokasi yang populer sebagai wilayah bebas pajak. Jadi Meritpick ini suatu perusahaan punya CZ ya. Itu untuk mentransfer ya peredaran uang yang ada di Binance US ke Meritpick. Nah, ini karena diketahui punya si CZ, jadi terus ini disorot seolah-olah ada
penggelapan dana konsumen atau nasabah gitu. Aliran aset Binance ke Meritpick terungkap dalam surat gugatan yang dilayangkan SJ ke pengadilan. Fakta ini menurut Reuters menjadi salah satu dasar SJ meminta pengadilan Amerika Serikat untuk membekukan aset Binance. Nah, ini sebagai tuntutan dasar dari gugatannya ya ke pengadilan ya untuk minta ditutup. Nah, artinya kan tujuan utama dia itu ingin menutup Binance US ya melalui layangan gugatan ya. Tuh. SEC mengatakan mitra perbankan Binance selama ini antara lain Axos Bank, Cross River Bank, Silvergate, Signature, dan Silicon Valley Bank. Selama ini bank-bank tersebut telah membantu proses transaksi Binance senilai miliaran dolar AS. Tuh. Jadi tentunya bank-bank ini masuk dalam daftar gugatan ya untuk membekukan dana-dana tersebut. Pada Kamis 8 bulan 6 malam kemarin, Binance mengumumkan soal pembekuan yang diajukan SEC melalui Twitter. Binance mengatakan bahwa tuntutan SEC tidak adil. Ini adalah tuntutan perdata yang tidak dapat dibenarkan pada bisnis kami, kata Binance melalui akun Twitter miliknya. Hingga kini website Binance US ya masih bisa diakses, namun Binance mengatakan sudah berinisiatif lebih dulu untuk memblokir kemampuan pelanggan membeli dan menaruh deposit di platformnya. Jadi posisi sekarang yang situasi sedang memanas gugatan ini ya, akun Twitter Binance US masih bisa diakses, tetapi ya untuk perdagangan itu sudah mulai diblokir. Jadi sudah tidak bisa lagi untuk membeli, untuk menaruh deposit di platformnya untuk menghindari fitnahnya semakin dalam. Ya tentunya dia akan menyelesaikan masalah proses hukum dulu, ya baru bisa fokus lagi apakah akan masih lanjut Binance US atau akan ditutup. Ya tentunya teman-teman ini tidak berefek kepada Binance global ya, nyantai saja, tenang saja, tetap positive thinking. Disclaimer on Dior. Sampai sini mengenai informasi saya berikan, dan semoga ya semuanya lancar-lancar saja dan kripto mulai membaik dan semua kripto semoga bullkan ya. Pada sini dulu mengenai edukasinya, dan jangan lupa dibantu saya like serta komen. Terima kasih dan saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.